Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika, Rasulullah menunjuk Mus'ab bin Umair untuk menjalankan tugas yang sangat penting. Mus'ab dipilih untuk menjadi duta Rasulullah ke Madinah, dengan tanggung jawab mengajarkan ajaran agama kepada penduduk Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Tidak hanya itu, ia juga diminta untuk mengajak orang-orang lain untuk memeluk agama Allah, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah, Khalid Muhammad Khalid mengungkapkan bahwa pada masa itu, di antara para sahabat, masih ada yang lebih tua, lebih berpengaruh, dan memiliki hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Namun, Rasulullah memilih Mus'ab yang baik untuk tugas tersebut. Rasulullah jelas menyadari sepenuhnya bahwa ia telah memberikan tugas yang sangat penting kepada pemuda itu, menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Kota itu tak lama lagi akan menjadi pusat perpindahan atau hijrah, serta menjadi pusat kegiatan dakwah dan penyebaran agama, tempat berkumpulnya para pengkhotbah dan pembela al-Islam. Setibanya di Madinah, Mus'ab menemukan bahwa kaum muslim di sana hanya terdiri dari sekitar 12 orang, yaitu mereka yang telah berbaiat di Bukit Aqobah. Namun, dalam waktu beberapa bulan saja sejak kedatangannya, jumlah itu meningkat dengan cepat. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah Asad bin Zararah. Dengan didampingi Asad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan tempat-tempat pertemuan, untuk membacakan ayat-ayat kitab suci dari Allah, menyampaikan kalimatullah, bahwa Allah Tuhan Maha Esa, secara hati-hati. Pernah ia menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri serta sahabatnya. Suatu hari, ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba disergap Usaid bin Hutler, kepala suku kabilah Abdul Ashal di Madinah. Usaid menyerang Mus'ab dengan menodongnya menggunakan lembingnya, penuh kemarahan. Usaid sangat marah karena ia menduga Mus'ab akan mengganggu dan mengubah pandangan agama para pengikutnya, serta mengajukan konsep tentang Tuhan yang Maha Esa. Demi dilihat kedatangan Usaid bin Hutler yang murka bagaikan api sedang berkobar kepada orang-orang Islam yang duduk bersama Mus'ab, mereka pun merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'ab tetap tinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan Asad bin Zararah, sembari berteriak, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tak ingin segera nyawa kalian melayang." Mus'ab menyambut kemarahan Usaid dengan senyum. Katanya, "Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai nanti, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Sebenarnya Usaid seorang berakal dan berpikiran sehat. Dan sekarang ini ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Yang dimintanya hanyalah agar ia bersedia mendengar dan bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan masyarakat mereka untuk mencari tempat dan masyarakat lain, dengan tidak merugikan ataupun dirugikan orang lain. "Sekarang saya insaf," ujar Usaid, lalu menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan. Mus'ab mengajukan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskannya dengan detail. Saat itulah, hati Usaid mulai terbuka dan dipenuhi cahaya, mengikuti irama dan keindahan suara Mus'ab. Sebelum Mus'ab selesai menjelaskan, Usaid berseru kepada Mus'ab dan teman-temannya, "Ucapan itu begitu indah dan benar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang ingin memeluk agama ini?" Maka sebagai jawabannya gemuruhlah suara tahlil, serempak seakan hendak menggoncangkan bumi. Kemudian ujar Mus'ab, hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah. Beberapa lama Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali sambil memeras air dari rambutnya. Lalu ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Secepatnya berita itu pun tersiar. Keislaman Usaid disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'az. Dan setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad merasa puas dan masuk Islam pula. Langkah ini disusul pula oleh Sa'ad bin Ubadah.
Dan dengan keislaman mereka ini, berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Dalam suasana yang semakin ramai, warga Madinah mulai berdatangan dan bertukar pendapat, jika orang-orang seperti Usaid bin Hutler, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menunggu lagi. Ayo kita datang kepada Mus'ab dan bersama-sama memeluk agama ini. Mereka menyebut bahwa kebenaran tampak bersinar dari setiap kata yang terucap dari bibir Mus'ab. Kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah kisah Mus'ab bin Umair yang sukses membuka jalan hijrah Rasulullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.